Tapi ya kita nggak tahu ke depan ya. Juga bisa dibilang seperti kayak kakak adik nih, berdua sama Bintang kalau jalan. Kalau jalan iya, tapi kalau curhat-curhatan kayaknya Bintang lebih terbuka sama bundanya. Karena kalau saya tuh biasanya kalau dia curhat begini, pernah sebelum-sebelumnya curhat ketika kumpul keluarga saya cengin gitu. Misalnya saya bilang ke Oma Bintang udah suka nih sama ini wah dia malu gitu. Kalau sama bundanya betul-betul menjaga rahasia. Malah saya kadang-kadang tanya bunda, sekarang siapa yang disukain sama Bintang? Ya nggak boleh lah kamu tahu rahasia kan Bintang ini nanti dia nggak mau curhat sama aku. Nggak apa-apa, aku nggak akan ngomong gini ini. Enggak bener-bener dikip banget gitu. Dan kemarin Bintang izin pergi gitu ya sore-sore jalan ya sama seseorang itu, pamitnya ke bunda gitu. Ngomongnya ke bunda gini. Berarti dalam artian Bintang udah trauma ya? Iya karena saya suka kalau di depan umum tuh suka ngecengin dia gitu. Nih ke sepupu yang lain, kemudian ke tante, ke oma, ke orang tua saya itu Bintang saya bilang udah punya ya yang disukain lah gitu. Dia nggak suka digitu-gituin, makanya udah nggak mau curhat sama saya gitu. Bang, ini artinya Bintang sudah mulai mengenal sosok atau abang tahu sendiri sosok baiknya si Bintang atau suka main ke rumah terus curhat ngobrol atau? Yang dulu dia sempat ngasih fotonya, kemudian hobinya ini. Sekarang sama sekali nggak ke bundanya, dan bundanya nggak mau ngasih bocoran sama sekali sampai sekarang. Nggak tahu nih Bang. Nggak tahu. Terus kalau mengajarkan ke Bintang tuh seperti apa sih, kayak misalkan kamu nih harus seperti apa gitu. Kalau Mas Eki seperti apa? Kalau saya sih lebih ke kedisiplinan, terutama waktu dan menjaga kebersihan di kamar ya. Kalau saya lihat kan kamarnya berantakan ya, memang cowok biasa, tapi dulu saya dididik untuk habit ya, kebersihan, kemudian disiplin waktu, sama kalau gitu bener-bener karena saya lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan, jadi dari kecil udah usaha gitu. Mau mendapatkan uang saku itu ibu harus nitipin saya es, kemudian ciki untuk dijual di sekolah. Makanya ketika anak-anak minta sesuatu yang nilainya mahal, lihat handphone pengen handphone, lihat mainan baru pengen ini, ya saya ajarkan untuk ya kamu bersih dulu gitu, kamu bantu papa dulu, papa mau bersihin kamar mandi, kamu bantunya kan, nanti papa kasih bonus kayak gitu, melatih untuk nggak manja. Kita harus mengerjakan sesuatu baru dapat reward ya. Kadang-kadang begitu. Mas, balik lagi nih soal kesibukan yang tadi ada istri juga sama-sama sibuk. Mau tanya nih, biasanya selalu menyempatkan waktu untuk santai dan tentunya bersantai. Apa aja sama istri atau kamu sendiri, Mas? Makan, naik mobil berdua, keliling aja begitu berdua, dengerin musik, makan, terus nonton di bioskop, sama liburan berdua juga. Kalau kamu pernah sendiri gak kayak menghargai sama istri juga atau gimana dari kamu? Justru enggak. Kalau sekarang malah ketergantungan gitu, karena saya makan pengennya disuapin gitu. Jadi agak-agak udah saking banyak pikiran ya, sambil ngetik, sambil nulis, kadang-kadang bun suapin, mau makan tuh ngetik kayak gitu. Jadi baik ketika jadi bupati berkegiatan di daerah, di rumah warga, ya saya selalu makan minta disuapin, di rumah pun demikian. Udah jadi kebiasaan. Tapi istri gak masalah tuh dengan sifat manjanya kamu gitu, Mas? Justru kayaknya dia senang ketika saya ajak kemana-mana. Takut nanti di luar terjadi cinta lokasi lagi, karena saya kan berjodoh sama dia kan cinta lokasi. Gitu. Bahkan dulu juga kejadiannya dia punya pacar, saya juga punya pacar, syuting bareng cinta lokasi kan gitu. Makanya diantisipasi supaya kedepannya langgeng ya. Sekarang semuanya dijalani berdua, kebangun usaha berdua. Jadi tawaran main sinetron sendiri nggak diambil dulu Bang? Sementara belum, karena memang saya lagi menekuni salah satu bisnis ya, yang betul-betul mau fokus sambil di politik aja. Tapi mau meninggalkan dunia keartisan atau enggak sih maksudnya? Kayaknya enggak ya, karena masih ada mimpi pengen bikin film lagi.
Tapi ya iklim industrinya mudah-mudahan lebih baik lagi, terutama pihak pemilik bioskop ya yang memberikan rasa keadilan terutama bagi sineas muda atau produser baru, yaitu jumlah layarnya harus berimbang dan lain sebagainya. Itu masih sangat mencekam bagi produser baru gitu, karena kadang-kadang monopoli ini masih lumayan terjadi. Makanya tahun berapa saya selalu pernah menyuarakan itu ke DPR, karena ya kasihan teman-teman muda ini pengen bikin film tapi karena layarnya cuma diberi sedikit gitu. Bahkan sekian hari udah tutup, di drop. Jadi bagaimana balik modal, untung aja juga nggak mungkin kan.